Halo guys, balik lagi sama gua Septian dari Altar Seni. Kali ini ada berita yang kurang menyenangkan ya, cenderung menyedihkan sih sebetulnya. Ya kita sama-sama tahu di awal 2020 ini kita sedang menghadapi suatu masalah yang gak cuma di Indonesia doang, tapi di seluruh dunia. Karena adanya suatu virus yang tak kasat mata, yang namanya virus corona, atau yang biasa di berita-berita di TV kayak gitu tuh namanya virus COVID-19 gitu. Gue juga sebetulnya baru tahu sekitar berapa minggu yang lalu tentang virus COVID-19 gitu. Ada yang bilang novel COVID-19 apalah, gue nggak ngerti. Yang jelas namanya virus corona gitu, yang memaksa kita semua harus stay di rumah, melakukan semua kegiatan tuh, baik yang sekolah, baik yang kerja ataupun yang lain-lainnya tuh harus di rumah gitu. Dan sebisa mungkin jaga jarak dengan sesama kerabat atau sama manusia, tetangga apapun gitu yang sering kita sapa apa gitu, harus jaga jarak juga sih. Itu dari pesan pemerintah tuh. Nah, virus corona ini awalnya tuh dari Wuhan ya, sekitar akhir Desember tahun lalu, tapi belum begitu, dan gue sendiri nggak nyangka bisa sampai kayak gini gitu. Padahal gue kira paling ya dari Wuhan, dari China gitu kan, ya mereka yang selama ini gue tahu namanya kalau ada berita virus-virus kayak gitu ya udah gitu loh, nggak bisa, nggak yang sampai parah kayak gini gitu, sampai benar-benar udah bukan epidemi lah tapi pandemi. Ini udah semuanya kena gitu, dari yang tadinya wabah sampai naik tingkat jadi epidemi, sampai keluar dari China-nya itu jadi pandemi itu, sampai di berita sampai di Itali tingkat kematian sampai ribuan gitu kan. Gue shock juga ngeliat berita. Dan pada akhirnya di awal Maret ini Presiden kita Insinyur Haji Joko Widodo mengumumkan ada dua orang yang positif kena corona, dan bam, itu seakan-akan langsung sebetulnya nggak bikin panik juga sih. Namanya pemerintah juga harus jujur sama rakyatnya gitu kan, tentang apa yang terjadi gitu. Dan akhirnya diumumkan, dan sempat jadi keributan juga atau kepanikan juga di tengah masyarakat, sampai ada gue lihat di sosmed tuh kayak ada orang yang sampai nimbun makanan, terus belanja ke supermarket sampai bertroli-troli, dan isinya ada yang Indomie, ada yang telur sampai berkilo-kilo gitu, cuman sampai segininya gitu. Ya pada akhirnya ya kita nggak bisa nyalain juga gitu masyarakat gitu, walaupun memang salah ya membeli menimbun barang kayak gitu sampai ya panik ya pak, ya bisa dibilang panik ya, emang panik juga sih. Cuman ya balik lagi kita ikutin pemerintah lah. Pemerintah bilang kita nggak usah terlalu gimana-gimana gitu dengan virus yang ada ini. Cuman ya tetap ikutin saran pemerintah, kayak pola hidup juga harus dijaga, cuci tangan gitu. Dan ini yang penting, kalau misalnya cuci tangan tuh sebetulnya paling bener pakai sabun gitu. Jadi ya bullshit aja sih kalau misalnya hand sanitizer sampai diborong sampai habis kayak gitu kan. Cuman jadinya apa ya, nggak ngaruh-ngaruh juga sih. Cuman berdasarkan riset juga itu paling cuman berapa puluh persen doang, 30 sampai berapa persen hand sanitizer tuh ngebersihin tangan. Yang paling bener tuh lu pakai air yang mengalir, udah itu lu cuci tangan air yang mengalir dengan sabun tuh udah paling efektif ngebunuh kuman. Dan virus juga kan kita bisa nggak gampang hinggap di tangan kita kan. Tangan ini kan pusat ya, jadi kita sering pakai tangan ini buat nyuci, buat ngelap muka, megang apa lagi gitu, kita nggak tahu habis megang apa salaman gitu. Itu yang penting tuh, jadi cuci tangan dengan air yang mengalir. Dan gue sendiri pun sampai sekarang masih ngikutin berita, masih rada shock juga sih tentang virus yang ada ini gitu loh. Cuman ya gimana, emang media kan, di media diceritanya kayak gitu, kita aja bukannya kita acuh tak acuh atau nggak usah ngikut media, kita perlu juga ngikut media gitu supaya tahu perkembangannya apa sih yang terbaru gitu. Nah balik lagi ke kita nih nyikapin medianya kayak gimana gitu. Ada orang yang
ah udahlah gue nggak usah nonton TV isinya berita corona semua, ya salah juga gitu kan ya. Sebatas kita tahu dan udah kita nyikapinnya harus dengan kepala dingin dan tenang gitu loh. Ya ini juga ya ini bukan masalah ya, gue juga nggak bilang ini masalah enteng, ini ya cukup serius gitu. Sampai gue lihat di vlognya di yang podcast dia Deddy Corbuzier tuh yang ada di YouTube dan juga ada di Spotify juga sebetulnya. Cuman gue lihat yang di YouTube ya Pak Anies sendiri tuh gubernur Jakarta juga ngakuin kita nggak bisa terlalu relax ngadepin masalah ini gitu. Pertama dan yang pertama ini yang paling penting itu yang paling gue syok juga, sampai sholatnya dilarang gitu, sholat Jumat dilarang kan. Sampai nggak cuma sholat Jumat doang sih, pokoknya kayak gereja gitu udah mulai ditutup gitu. Bahkan sampai kampung-kampung, kampung gua aja sendiri kayak udah mulai ngadain satu jalur keluar masuk aja gitu, jadi dijaga dia cuman boleh masuk dari satu jalur dan orang luar nggak boleh masuk. Jadi lockdown secara sendiri gitu, secara lokal gitu. Walaupun pemerintah belum nentuin harus lockdown apa enggak, belum perintahin. Cuman itu tadi ya, kita berusaha untuk menjaga gitu lingkungan kita sendiri supaya tetap aman gitu dengan wabah yang ada ini. Virus corona ini yang gue baca memang udah ada sejak lama, cuman mereka bermutasi jadi seperti sekarang ini. Dan yang terpenting itu bukan virusnya kalau sekarang, penyebarannya itu yang gila banget, cepet banget. Kita lihat dari yang awalnya 2 terus jadi 100, 200, 400 dan sekarang nih per akhir Mei ini udah sampai 1500-an terakhir gue lihat tadi di line. Dan gue langsung wah gila nih, nggak bisa main-main nih ya. Nah panik lagi itu, coba nih gimana ya. Yang sekarang bisa kita lakuin ya, kita ada di rumah, dan gue pun udah berapa hari ini di rumah gitu. Bosan sih bosan, cuman ya gimana ya, kita harus tetap tabah, sabar ngejalaninnya di rumah, stay at home gitu kan, ngelakuin apapun yang produktif yang bisa nunjang kreativitas lu. Gue sendiri sih masih ya bermusik aja, main-main gitar gitu lah namanya, belum ada kerjaan juga gitu, bikin lirik. Dan yang kerja pun kebanyakan udah pada di rumah gitu, walaupun ada beberapa kantor yang buka. Dan terakhir sih gue lihat kampus alma mater gue dulu yang gue kuliah di situ udah mulai nerapin kuliah di rumah gitu kan, kayak dengan dikasih tugas UTS pun sekarang di rumah gitu, karena emang gak memungkinkan untuk institusi pendidikan tetap memasukkan mahasiswanya ke dalam lingkungan kampus karena untuk menghindari penyebaran virus itu, si corona itu. Nah jadi ya tetap ikutin saran pemerintah. Kita ikutin, yang pertama kita jaga pola hidup sih, sebenarnya kayak teguran sih yang selama ini orang tuh jarang cuci tangan, apalagi itu sekarang nih waktunya kita ibaratnya ditegur sama Tuhan gitu. Buat supaya ayo hidup lebih sehat lagi dan lebih terjaga lagi gitu lah. Kita anggap sebagai ya pokoknya semuanya ada hikmahnya lah. Dibilang aduh gimana ya, perasaan juga campur aduk juga sih ya, bosan ya, kita harus tetap sabar. Bosan di rumah kerja main game apa segala macam ya, pokoknya ngelakuin apapun yang bisa lo lakuin di rumah aja dulu. Ikutin saran pemerintah di rumah. Dan pada akhirnya banyak juga public figure yang kena. Terakhir gue lihat Andrea Dian Bimo tuh yang pemain FTV, yang artis tuh kena corona. Dan sekarang terakhir sih update-nya dia udah pulih. Terus wali kota Bogor juga sempat kena, gue nanya teman gue juga, dan emang iya. Dan semoga nggak banyak korban lagi, yang terutama korban meninggal dunia ya. Dan lansia juga harus dijaga gitu, karena mereka lebih rentan dengan virus ini. Karena semakin tua usia seseorang, imun tubuhnya tuh makin susah keluar dan makin berkurang. Kalau untuk yang muda-muda kayak anak-anak milenial zaman sekarang tuh ya jangan ngerasa aman juga, karena walaupun lo ngerasa lo nggak kena, tapi lo
belum tentu gak kena, bisa jadi lo pembawa virus di dalam tubuh lo nyebarin ke keluarga lo, ibu lo, bapak lo, ya kan, nyokap bokap lo, nenek lo, kakek lo. Itu yang bahaya sih. Jadi kita jangan ngerasa aman juga kalau misalnya kita, wah gue masih muda, gue masih kuat. No, semuanya pasti punya potensi buat, entah itu nganterin virus, entah lo jadi jadi asbab orang itu kena juga virus COVID-19 ini gitu. Ya terlepas dari itu semua ya itulah kita harus tetap sabar gitu kan, ikutin pemerintah aja udah. Sebisa mungkin kita di rumah gitu. Jadi kalau misalnya nggak penting-penting amat, nggak produktif banget, yang mendingan di rumah aja dulu lah gitu. Paling ya kalau keluar, kalau pas beli makan, keluar beli makan buat kebutuhan sehari-hari, sisanya udah ya berjemur di luar gitu kan, biar kena matahari. Itu aja sih dari gua ya. Semoga masalah ini cepat berlalu dan semuanya cepat kelar dan balik seperti semula lagi. Gue juga kangen keluar nyari angin gitu kan, walaupun jomblo gue juga butuh keluar gitu kan, sekedar buat kumpul sama temen, ngopi apa gitu. Ya itu nantilah ya, kita yang penting sekarang stay at home dulu. Udah banyak juga tuh aksi penggalangan dana buat mereka yang ada di garda terdepan, terutama dokter-dokter tuh, perawat-perawat tuh. Gue salut banget sama mereka. Kalian pahlawan sekarang ya, pahlawan bangsa. Kita pun bisa jadi pahlawan dengan cara apa? Diam di rumah. Sampai banyak meme-meme di sosmed gitu yang kocak-kocak bilang kayak, lu mau jadi pahlawan? Gimana ya? Kalau lu pengen jadi pahlawan dan passion lo rebahan, sekarang lah waktunya. Yang bener, buat para pemalas yang ingin jadi yang pengen disebut pahlawan, ya sekarang waktunya lo di rumah pun disebut pahlawan. Agak sedikit lucu dan konyol, dan emang itu kenyataannya gitu loh. Cuman ya gitulah, gue juga pasti shock banget sih awal itu ngeliat. Awalnya gue ngeremehin juga sih, paling kayak virus yang flu burung gitu, nggak gitu. Nggak taunya kayak begini gitu. Ya gimana kita bisa nyikapinya aja lah, yang penting jangan terlalu panik. Itu aja sih dari gue. Tetap pola hidup sehat, tetap social distancing penting, cuci tangan, pola hidup bersih itu paling penting banget nih. Dan semoga sebelum masuknya bulan Ramadan ini masanya cepat berlalu ya. Kita sih berharap aja gitu, cuman selebihnya tergantung sama yang di atas. Oke, itu aja dari gua. Be smart, be safe, stay at home. Bye bye.